Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang Peran Wali Songo dalam perkembangan Islam di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Runisa Plontol. Saya akan menjelaskan tentang biografi singkat dan strategi dakwah dari Syekh Maulana Malik Ibrahim serta teladan spiritual dan intelektual dari Wali Songo. Perkenalkan, saya Alfia Pratiwi Kaipa. Saya akan menjelaskan biografi singkat dan strategi dakwah dari Sunan Ampel serta teladan spiritual dan intelektual dari Wali Songo. Perkenalkan, nama saya Odi Mahdia Kaipa. Saya akan menjelaskan tentang biografi singkat dan strategi dakwah dari Raden Maulana Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang serta peran Wali Songo dalam peradaban di Indonesia. Saya Ainun Monopati akan menjelaskan tentang biografi singkat dari Sunan Kalijaga serta strategi dakwahnya dan teladan spiritual dan intelektual dari Wali Songo. Saya dari Lahkobadi Usman akan menjelaskan biografi singkat dan strategi dakwah Sunan Giri serta peradaban Wali Songo terhadap peradaban Indonesia. Saya Nazwa Azhara akan menjelaskan tentang biografi singkat dan strategi dakwah dari Sunan Derajat dan Sunan Kudus. Saya Nabila Israuni akan menjelaskan tentang biografi singkat dan strategi dakwah dari Sunan Muria dan Sunan Gunung Jati. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi singkat serta strategi dakwah dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah seorang ahli tata negara yang menjadi penasehat raja, guru, dan para pangeran. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan Ali Zainal Abidin, cicit Nabi Muhammad SAW. Beliau juga bermukim di Gresik untuk menyiarkan ajaran Islam hingga akhir hayatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah bertepatan dengan 8 April 1419 Masehi dan dimakamkan di desa Gapura, kota Gresik. Sunan Gresik dianggap sebagai penyiar Islam pertama di tanah Jawa sehingga dianggap sebagai ayah dari Wali Songo. Selanjutnya, metode dakwah yang dilakukan Sunan Gresik itu dengan memakai pendekatan budaya, di mana mengajarkan masyarakat dengan bercocok tanam dan bertani. Cara tersebut untuk merangkul dan menolong masyarakat pada waktu itu. Apalagi waktu itu masyarakat terkena dampak dari perang saudara di Kerajaan Majapahit. Perlahan-lahan masyarakat tertarik untuk belajar agama Islam. Sunan Gresik juga mendirikan pondok pesantren dan masjid sebagai tempat untuk mengajarkan agama Islam bagi masyarakat. Pondok pesantren dibangun di daerah Leran, Gresik. Dalam berdakwah, Sunan Gresik harus menghadapi masyarakat yang telah menganut agama Hindu dan Buddha serta kepercayaan asli yang sudah mengakar waktu itu. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim merupakan silsilah ke-22 Nabi Muhammad SAW dari Siti Fatimah yang bersuamikan Sayyidina Ali. Maulana Malik Ibrahim menginjakkan kaki di Nusantara pada 801 Hijriah atau 1392 Masehi. Namun terlebih dahulu keliling kota untuk mengenal karakter budaya masyarakat. Setelah 2 tahun berkeliling mengenal karakter budaya masyarakat, kemudian Sunan Gresik mendirikan masjid di daerah Leran untuk menyebarkan agama Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biografi singkat serta strategi dakwah dari Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah putra cucu dari Raja Campa yang ayahnya bernama Ibrahim As-Samarkandi yang menikah dengan putri Raja Campa yang bernama Dewi Chandrawulan. Beliau wafat pada tahun 1406 Masehi. Beliau dimakamkan di kompleks Masjid Ampel. Selanjutnya, strategi dakwah yang dijalankan oleh beliau adalah membangun pesantren serta mendidik kader-kader dai. Salah satu yang paling terkenal diantaranya adalah Sunan Bonang dan Sunan Derajat yang merupakan anaknya beliau dan juga Maulana Ishak, Sunan Giri, dan Raden Patah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biografi singkat dan juga strategi dakwah dari Raden Maulana Magdum Ibrahim. Raden Maulana Magdum Ibrahim adalah putra Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Chandrawati.
Raden Maulana Maghdum Ibrahim juga dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu tauhid. Maulana Maghdum Ibrahim banyak belajar di Pasai, kemudian sebaliknya dari Pasai, Maulana Maghdum Ibrahim mendirikan pesantren di daerah Tuban. Santri yang belajar pada pesantren Maulana Maghdum Ibrahim berasal dari penjuru daerah di tanah air. Dan strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Bonang adalah pendekatan dengan akulturasi budaya. Beliau memiliki keterampilan di bidang sastra dan seni. Hal ini membuat orang menjuluki Sunan Bonang dengan sebutan seniman yang mengajarkan Islam. Alat musik yang digunakan untuk media dakwah adalah gamelan. Menurut beberapa sumber, nama Sunan Bonang berasal dari nama salah satu gamelan yang beliau ciptakan. Permainan musik Sunan Bonang mendapat perhatian dari masyarakat. Terbukti ketika beliau memainkan alat musik, masyarakat selalu berdatangan. Masyarakat daerah Tuban saat itu memang kental dengan budaya Jawa. Agama yang dianut oleh masyarakatnya adalah Buddha dan Hindu. Strategi dakwah ini adalah salah satu strategi yang tepat untuk melunakkan hati mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan biografi singkat dan strategi dakwah dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau Raden Syahid adalah seorang tokoh Wali Songo yang dikenal sebagai orang yang lekat dengan Muslim karena kemampuannya yang membawa pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya di Jawa. Anak dari Tumenggung Wilaktita dan Dewi Nawangrum, lahir pada tahun 1450 dan meninggal pada tahun 1513 yang dimakamkan di makam Sunan Kalijaga di Demak. Sunan Kalijaga menyebarkan dakwah dengan cara berkeliling dari daerah yang satu ke daerah yang lainnya. Kemampuan yang dimilikinya membuat Sunan Kalijaga menggunakan pendekatan kultural dalam berdakwah, seperti cerita wayang yang mengandung unsur Islami. Dalam bidang budaya, Sunan membolehkan membakar kemenyan dengan tujuan mengharumkan ruangan agar dapat berdoa dalam keadaan khusyuk. Kalimat "periharalah ucapanmu dengan sebaik-baiknya" dalam motif burung buatan Sunan Kalijaga adalah salah satu ajaran etnik beliau melalui corak batik. Baik, saya akan menjelaskan tentang Sunan Giri. Sunan Giri merupakan salah seorang wali songo yang dikenal namanya juga dengan Raden Ainul Yakin. Sunan Giri merupakan putra dari Syekh Maulana Ishak dan lahir pada tahun 1442 di Kerajaan Blambangan dan wafat pada tahun 1506 di mana makamnya terdapat di Bukit Giri di daerah Gresik. Berikut beberapa strategi dakwah yang digunakan oleh Sunan Giri. Sunan Giri mendirikan pesantren yang merupakan basis dalam menyebarkan dakwah Islamnya di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, dan mayoritas santrinya berasal dari golongan masyarakat yang memiliki ekonomi kurang mampu, di mana pesantrennya nanti akan melahirkan dai-dai yang akan menyebarkan agama Islam di luar Pulau Jawa seperti daerah Maluku, Ternate, Tidore, daerah Kangean, Bawean, dan lain sebagainya. Sunan Giri dikenal sebagai pendidik yang mampu menerapkan metode permainan yang bersifat agamis berupa permainan anak-anak. Berikut beberapa karya-karyanya, yaitu permainan gula ganti, jamburan, jelungan, jor, dan cuplak-cuplak suet. Selanjutnya yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Kasim. Kenapa disebut Sunan Derajat? Karena beliau berdakwah di daerah Derajat, Kecamatan Pacirang, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sunan Derajat merupakan anak dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi dan kemudian wafat pada tahun 1522 Masehi dan kemudian dimakamkan di daerah Derajat, Kecamatan Pacirang, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Beliau juga merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian strategi dakwah dari Sunan Derajat melaksanakan dakwah dengan membuat pusat belajar agama Islam di Lawang dan Sendayu Pedukuhan. Dalam bidang kesenian, beliau mengubah tembaga Jawa Macapat Pangkur dan juga memainkan wayang sebagai dalang. Selain kesenian, Sunan Derajat dikenal sangat dermawan dan berjiwa sosial tinggi. Beliau membuat pepali pitu atau 7 ajaran yang menjadi pijakan kehidupan masyarakat. Berikutnya ada Sunan Kudus. Sunan Kudus biasa juga dikenal dengan Jafar Shadiq atau Raden Undung. Beliau juga dijuluki Raden Amir Haji sebab ia pernah bertindak sebagai pimpinan jamaah haji. Sunan Kudus diperkirakan lahir pada tahun 1400 Masehi di wilayah Jawa Tengah
dan wafat pada tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di Kompleks Masjid Kudus. Sunan Kudus merupakan putra Raden Usman Haji yang menyebarkan agama Islam di daerah Jipang, Panolan, Blora, Jawa Tengah. Dalam silsilah, Sunan Kudus masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Strategi dakwah dari Sunan Kudus dalam melaksanakan dakwahnya menggunakan pendekatan budaya. Beliau juga memainkan peran sebagai sosok pujangga yang menciptakan berbagai lagu dan cerita keagamaan. Yang ke-8, Sunan Muria. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga dengan Dewi Saro. Nama aslinya adalah Raden Umar Said. Semasa kecil ia biasa dipanggil dengan Raden Prawoto. Dikenal sebagai Sunan Muria karena pusat dakwahnya berada di Bukit Muria. Sunan Muria meninggal pada abad ke-16 dan dimakamkan di Bukit Muria, Kudus. Adapun beberapa strategi dakwah yang Sunan Muria lakukan, yang pertama yaitu menjadikan desa-desa terpencil sebagai medan dakwahnya. Yang kedua, Sunan Muria memberikan pengajaran kepada masyarakat di sekitar Gunung Muria dengan mengadakan kursus-kursus bagi para pedagang, nelayan, ataupun masyarakat kecil lainnya. Yang ketiga, Sunan Muria juga merupakan pendukung setia Kesultanan Demak dan ikut andil dalam pendirian Masjid Demak. Yang terakhir, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati, nama asli beliau adalah Syarif Hidayatullah. Beliau adalah salah seorang dari wali sanga yang banyak memberikan kontribusi dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya bagian daerah Jawa Barat. Syarif Hidayatullah dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Beberapa strategi dakwah yang Sunan Gunung Jati lakukan, yaitu Sunan Gunung Jati banyak menghabiskan sebagian waktunya untuk melakukan jihad dalam rangka melawan dan mengusir Portugis dari bumi Indonesia, dengan bukti berkembangnya Kesultanan Banten sebagai negara maju dan makmur mencapai puncaknya dari tahun 1650 hingga tahun 1680. Baiklah, kami berdua akan menjelaskan tentang peran Wali Songo dalam peradaban Indonesia. Yang pertama, dalam bidang pendidikan, seluruh ulama penyebar Islam di Indonesia dan juga para Wali Songo menjadikan masjid atau pesantren sebagai pusat dakwahnya. Yang kedua, dalam bidang seni arsitektur. Dan dalam bidang seni dan arsitektur, para ulama dan Wali Songo membangun masjid yang diutamakan sebagai rumah ibadah sekaligus pusat kegiatan umat. Kemudian dalam bidang seni dan budaya, para wali, ulama, dan mubalik mampu membangun keharmonisan antara budaya atau tradisi lama dengan ajaran Islam. Kita mengenal di tanah Jawa kesenian wayang yang berdasarkan cerita Hindu, Ramayana, dan Mahabharata sebagai sarana dakwah para wali dan mubalik. Nah, kemudian di samping seni yang memandukan dua unsur budaya, kita juga mengenal masuknya seni budaya Islam Timur Tengah ke tanah air seperti rebana dan qasidah. Kemudian dalam bidang politik, ketika kerajaan-kerajaan Islam mengalami kejayaan, banyak sekali unsur politik Islam yang berpengaruh dalam sistem politik pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam. Misalnya tentang konsep Khalifatullah fi ardi dan Zilullah fil ardi. Kedua konsep ini diterapkan pada pemerintahan Kerajaan Islam Aceh, Darussalam, dan Kerajaan Islam Mataram. Kemudian dalam bidang kebudayaan, adat istiadat yang berkembang di Indonesia banyak terpengaruh oleh peradaban Islam. Di antaranya adalah ucapan salam kepada setiap kaum muslim yang dijumpai atau penggunaannya dalam acara-acara resmi pemerintahan. Misalnya presiden ketika ingin berbicara baik dalam forum resmi atau tidak, selalu menggunakan ucapan salam berupa kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan banyak lagi lainnya. Hal itu menandai adanya pengaruh adat istiadat Islam dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, kami akan menjelaskan tentang teladan spiritual dan intelektual dari Wali Songo. Yang pertama, semangat yang sangat tinggi dalam mengembangkan ajaran Islam di Indonesia. Yang kedua, sikap keikhlasan para wali yang mewarnai perjuangannya tanpa pamrih, bahkan berani berkorban demi umat. Yang ketiga, sikap keberanian wali dalam melindungi dan mempertahankan wilayah Islam dari penjajahan asing. Yang keempat, semangat spiritual para wali tidak pernah putus. Hubungan dekat dengan Allah sangat menentukan keberhasilan dakwahnya. Yang kelima, kemampuan para wali dalam melihat situasi umat dan cepat menemukan solusi tepat untuk kemajuan dakwah Islam. Pemilihan metode dakwah yang tepat, kreatif, dan persuasif yang membuahkan hasil yang maksimal. Yang keenam,
cara dakwah Sunan Muria dengan mencari daerah-daerah pedalaman dan desa-desa terpencil yang sangat penting untuk ditiru agar tidak didahului dakwah dari umat yang lain. Yang ketujuh, sikap solidaritas dan kepedulian sosial para wali yang tinggi terhadap nasib rakyat untuk membantu dan menyantuninya. Yang kedelapan, sikap para wali menjalin hubungan dengan penguasa dan para raja sangat membantu keberhasilan dakwah. Yang kesembilan, adanya jadwal pembagian wilayah dakwah agar Islam tersebar merata ke seluruh wilayah Indonesia. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.